Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setelah hisab menyingkap segala yang tersembunyi, setelah mizan menimbang dengan keadilan yang tak meleset, setelah al-a'raf menggantungkan harap dan takut, dan setelah syirot dilalui dengan langkah yang gemetar, sebagian ruh jatuh oleh dosa, sebagian lagi diselamatkan oleh rahmat. Namun perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Sebab sebelum surga menjadi tempat menetap, masih ada satu persinggahan terakhir. Tempat hati disucikan, hak diselesaikan, dan dendam dihapuskan. Di sanalah Al-Qontorah menanti. Di sanalah pintu-pintu surga mulai dibukakan. Di sanalah iman seberat biji sawi kembali bernilai. Dan di sanalah kisah orang terakhir yang masuk surga. Menjadi saksi bahwa rahmat Allah selalu mendahului murkanya. Simak kelanjutannya dalam Ketika Ruh Menjawab. Episode 5, Hari yang Dijanjikan bagian 3. Saya doakan yang nonton dicatat Allah sebagai talabul ilmi, yang subscribe dicatat sebagai syodakoh, yang komen dicatat sebagai silaturahim, yang like dan share dicatat sebagai amal kebaikan. Al-Qontorah, jembatan penawar rindu dan pemutus dendam. Bagi ruh-ruh yang selamat meniti syirot, setelah kaki-kaki menjejak di seberang, setelah napas kembali teratur dari kengerian neraka, langkah orang-orang beriman tidak langsung menuju surga. Masih ada satu perhentian. Sebuah jembatan kecil di antara neraka dan surga. Itulah Al-Qontorah. Tempat di mana keadilan Allah menyelesaikan apa yang belum tuntas di dunia. Tempat pembersihan hati. Di tempat ini, tidak ada lagi api yang bergejolak, namun ada urusan yang harus diselesaikan. Allah tidak mengizinkan hambanya memasuki surga dengan membawa sisa kebencian. Allah tidak membiarkan penduduk surga menyimpan secuil pun rasa dengki di dalam dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang selamat dari api neraka akan terhenti di Al-Qontorah, yaitu jembatan di antara surga dan neraka. Di sana, mereka akan saling mengkisyash, menuntut balas, atas kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Hadits riwayat Bukhari. Bayangkan hari itu. Engkau melihat saudaramu, temanmu, atau kerabatmu. Pernah ada kata yang menyakiti. Pernah ada harta yang terambil tanpa hak. Pernah ada kehormatan yang tercederai. Di Al-Qontorah, segalanya dipaparkan. Hutang yang belum terbayar, fitnah yang belum termaafkan, dan lisan yang belum sempat meminta ampun. Bukan dengan uang mereka membayar, melainkan dengan pahala yang telah mereka perjuangkan mati-matian di syirot tadi. Atau, jika pahala telah habis, mereka harus memikul dosa orang yang mereka zalimi. Namun, inilah keajaiban rahmatnya. Di Al-Qontorah, Allah menjadi penengah yang agung. Allah membersihkan hati-hati mereka hingga bersih sebersih-bersihnya. Hingga yang tersisa hanyalah cinta. Hingga rasa benci dicabut dari akar-akarnya. Allah berfirman, dan kami cabut rasa dendam yang ada dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Quran Surat Al-A'raf 43. Dalam ayat lain Allah menegaskan, dan kami lenyapkan rupa-rupa dendam yang ada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surat Al-Hijr 47. Hanya setelah hati itu bening, setelah semua urusan manusia selesai, setelah tidak ada lagi ganjalan di dada, Allah memberikan izin terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hingga apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Hadits riwayat Bukhari. Saat itu, mereka menyadari, surga adalah tempat yang suci, maka hanya jiwa yang benar-benar suci yang boleh melintasi pintunya. Kini, mereka memandang ke depan. Pintu-pintu surga mulai terlihat. Harumnya sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa sedih. Perjalanan panjang itu hampir sampai di tujuannya. Pembukaan pintu surga. Setelah hati dibersihkan di Al-Qontorah, setelah dendam lenyap dan berganti cinta, rombongan manusia terbaik itu mulai melangkah. Mereka datang dengan wajah berseri, bukan lagi karena cahaya amal, tapi karena rindu yang hampir sampai pada muaranya. Namun, lihatlah, pintu-pintu surga itu masih tertutup rapat. Gerbang-gerbang tinggi yang agung itu belum terbuka bagi siapapun. Sebab, surga memiliki satu kunci, dan kunci itu hanya ada pada satu tangan. Di depan gerbang yang megah itu, seorang manusia melangkah maju. Dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendekat ke pintu emas tersebut,
lalu memegang lingkaran pengetupnya. Suara ketukannya terdengar di seluruh penjuru langit, menandai berakhirnya segala lelah dan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta agar pintu tersebut dibuka." Hadits riwayat Muslim. Dari balik pintu, terdengar suara penjaga yang agung. Malaikat Ridwan bertanya dari dalam, "Siapakah engkau?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Muhammad." Maka malaikat itu berkata, "Kepadamulah, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelum engkau." Ketika pintu itu terbuka, seketika itu juga, semerbak keharuman surga menyeruak keluar. Wangi yang belum pernah tercium oleh hidung manusia, wangi yang mampu menghapus memori tentang pahitnya kematian dan beratnya hisab. Allah berfirman, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke surga berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan pintu-pintunya telah dibuka, berkatalah penjaga-penjaganya, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Maka masuklah, kamu kekal di dalamnya." Quran Surat Az-Zumar 73. Pintu itu terbuka luas, dan manusia mulai masuk sesuai kemuliaannya. Rombongan pertama masuk dengan wajah sepucuk bulan purnama. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi rasa ingin buang air atau meludah. Pakaian mereka adalah sutra, perhiasan mereka adalah emas dan mutiara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka seperti bentuk rembulan di malam purnama. Mereka tidak meludah, tidak beringus, dan tidak buang air besar di dalamnya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Bukan sekadar kemewahan istana, bukan sekadar sungai-sungai madu dan susu, bukan sekadar pertemuan dengan kekasih yang telah lama pergi. Puncak dari segala kenikmatan itu adalah sebuah suara. Suara dari Tuhan yang selama ini mereka sembah dalam sujud yang sunyi. Allah akan menyapa mereka, "Wahai penduduk surga, apakah kalian ridho?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami tidak ridho, wahai Tuhan kami, sedangkan Engkau telah memberi kami apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu." Lalu Allah berfirman, "Maukah aku berikan yang lebih baik dari itu semua? Mulai hari ini, aku halalkan ridhoku bagi kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya." Mereka pun masuk ke kediaman masing-masing. Anehnya, setiap orang mengenal rumahnya di surga lebih baik daripada mereka mengenal rumah mereka di dunia. Pintu tertutup di belakang mereka. Kematian telah disembelih. Waktu telah berhenti dalam kebahagiaan. Inilah akhir dari perjalanan panjang. Sebuah tempat yang Allah gambarkan, di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam, salam. Quran Surat Al-Waqiah 25-26. Surga, pelabuhan abadi bagi jiwa-jiwa yang bersabar. Di atas syirot yang gelap dan tajam itu, ada ruh-ruh yang selamat. Langkah mereka ringan, melesat seperti kilat atau angin yang berembus. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena rahmat Allah meneguhkan kaki-kaki mereka. Ketika kaki terakhir menjejak ujung syirat, gelap yang mencekam seketika sirna. Api yang mengaum dan kengerian masa lalu tertinggal selamanya di belakang. Bagi ruh-ruh yang tidak memiliki urusan yang harus diselesaikan di Al-Qontorah atau yang sudah saling mengkisyos di Al-Qontorah sehingga bersih hati mereka, di hadapan mereka, fajar keabadian mulai menyingsing. Pintu-pintu raksasa yang bercahaya terbuka lebar. Para malaikat berdiri menyambut di setiap gerbang. Wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan, suara mereka lembut, merdu seperti alunan musik yang menenangkan. Ini bukan lagi suara penghakiman, tetapi suara penghormatan bagi para pemenang. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Seraya berkata, "Salamun alaikum bim syabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian." Quran Surat Ar-Rod 23-24. Ruh-ruh itu berhenti sejenak di ambang pintu. Bukan karena lelah, tetapi karena takjub yang membekukan kata-kata. Inilah tujuan akhir dari perjalanan panjang yang melelahkan. Surga bukan satu tempat yang datar. Ia adalah bangunan megah yang bertingkat-tingkat, setiap derajatnya sejauh jarak antara langit dan bumi, disusun indah sesuai kadar iman dan ketulusan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Hadits riwayat Bukhari. Dan di puncaknya, tepat di bawah arasy Sang Rahman, terbentang Firdaus, surga yang paling mulia,
tempat air sungai-sungai surga bermuara. Di surga, ruh-ruh itu kembali bersatu dengan jasad yang baru. Bukan jasad dunia yang rentan akan sakit, tua, dan rapuh. Allah membangkitkan mereka dalam bentuk yang sempurna, setinggi Nabi Adam, dan berusia muda selamanya. Mereka tidak lagi merasakan lapar yang menyiksa, namun mereka makan untuk kelezatan yang tak bertepi. Jika hati menginginkan sesuatu, buah-buahan itu merunduk dengan sendirinya, seolah-olah dahan-dahannya rindu untuk dipetik oleh tangan penghuninya. Allah berfirman, dan buah-buahan yang dekat untuk dipetik. Quran Surat Al-Haqqah 23. Sungai-sungai mengalir tepat di bawah istana-istana mereka. Ada sungai madu yang murni, susu yang tak pernah basi, dan hamar yang tak memeningkan kepala. Segala kotoran dunia telah lenyap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga makan dan minum, namun mereka tidak meludah, tidak buang air, dan tidak berkeringat. Sisa makanan mereka keluar melalui keringat yang harumnya seperti kasturi. Hadits riwayat Muslim. Pakaian mereka adalah sutra hijau yang halus dan tebal, berkilau tertimpa cahaya surga yang lembut, tak pernah usang dan tak pernah kotor. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang empuk, saling berhadapan, bercengkerama tentang lelahnya dunia yang kini terasa seperti mimpi singkat. Allah berfirman, mereka memakai pakaian sutra yang halus dan tebal, dan mereka dihiasi gelang perak. Quran Surat Al-Insan 21. Dan di sisi mereka, ada pasangan-pasangan yang disucikan. Bidadari-bidadari surga yang diciptakan dengan keindahan yang belum pernah dilihat mata, kelembutan yang belum pernah didengar telinga, dan pesona yang belum pernah terlintas dalam hayalan manusia manapun. Namun, di tengah kemegahan istana dan kelezatan hidangan, terdapat satu momen yang membuat seluruh penghuni surga terdiam. Sebuah pengumuman agung terdengar, dan Allah mengangkat hijabnya. Ruh-ruh itu memandang ke arah Arasy. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat Allah. Tanpa perantara. Tanpa penghalang. Seketika itu juga, semua nikmat surga terasa kecil. Keindahan bidadari, kemewahan istana, dan kelezatan makanan terlupakan. Satu pandangan kepada wajah Allah menghapus semua kepedihan ribuan tahun di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, tanpa berdesak-desakan dalam melihatnya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Itulah Al-Husna, surga, dan ziyadah, tambahan. Tambahan itu adalah memandang zat yang selama ini mereka rindu tangiskan dalam sujud-sujud malam mereka. Di surga, pintu kesedihan telah dikunci mati. Tidak ada lagi kata perpisahan yang menyakitkan. Tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Mereka kekal, abadi, dalam pelukan ridho Sang Pencipta. Allah berfirman, mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula bersedih. Quran Surat Al-Baqarah 38. Inilah rumah asli manusia. Tempat di mana air mata terakhir telah dihapus, dan yang tersisa hanyalah ucapan. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Iman sebiji sawi. Di dasar neraka yang mendidih, di antara jeritan yang tak kunjung usai, ada ruh-ruh yang penampilannya telah berubah menjadi arang. Hitam, legam, dan tampak telah kehilangan harapan. Namun, di dalam dada yang hangus itu, masih tersisa satu titik cahaya yang tak mampu dilumat api. Bukan cahaya yang besar, hanya sebesar biji sawi. Itulah sisa iman, sebuah pengakuan tauhid yang pernah terucap dengan tulus meski tertimbun gunung kemaksiatan. Allah yang Maha Pengasih memberikan perintah kepada para malaikat, keluarkanlah dari neraka, siapapun yang di dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Malaikat-malaikat utusan Allah pun datang mencari. Mereka mengenali ruh-ruh ini bukan dari wajahnya, karena wajah itu telah hangus, melainkan dari bekas sujud yang tetap terjaga, sisa tanda penghambaan yang tidak berani disentuh api atas izinnya. Ruh itu ditarik keluar. Ia merasa perih dan rapuh, seakan api masih enggan melepaskan sasarannya. Ia keluar dalam keadaan hitam legam, seperti batang kayu yang terbakar habis. Malaikat Zabaniyah menoleh, menyadari ada sinar samar yang tak bisa dipadamkan. Malaikat berkata pada ruh itu dengan lembut tapi tegas, jangan takut, ini rahmat Allah. Sedikit imanmu cukup untuk menyelamatkanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka mereka pun dikeluarkan dalam keadaan telah hangus menjadi arang. Hadits riwayat Muslim. Ruh-ruh yang telah menjadi arang itu dibawa ke sebuah sungai di depan pintu surga, yang disebut Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Mereka dibenamkan ke dalamnya.
Seketika, keajaiban rahmat Allah bekerja. Tubuh yang hangus itu tumbuh kembali, kulit yang terkoyak menjadi halus, seperti benih yang tumbuh dengan subur di pinggir aliran sungai. Mereka bangkit sebagai jiwa yang baru, bersih tanpa noda sisa api. Cahaya mengalir tanpa henti ke seluruh tubuh mereka, dan udara surga yang dipenuhi kesejukan mulai menyentuh kulit mereka. Ruh itu dipersilakan masuk, dihadapkan pada kediaman yang indah, makanan lezat, dan segala kenikmatan yang belum pernah terlintas di hati. Setiap langkahnya kini terasa ringan, setiap napasnya penuh damai. Sejenak, ia menoleh ke belakang. Api yang sebelumnya menelannya kini hilang dari pandangan. Ia menyadari sebuah kebenaran yang mutlak, bahwa rahmat Allah begitu luas, dan iman, sekecil apapun itu, memiliki kekuatan untuk menaklukkan amarah api. Allah berfirman, barang siapa membawa kebaikan walau seberat zarah, biji atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Di surga, ruh itu menemukan kembali teman-temannya yang juga diselamatkan karena iman yang serupa. Mereka tertawa dalam haru, menyadari betapa berharganya harta yang dahulu mereka anggap kecil. Ia menunduk penuh syukur, menyadari bahwa kehidupan abadi ini bukan karena kekuatannya melakukan amal besar, tetapi karena Allah menerima sedikit cahaya iman yang tetap ia jaga di tengah gelapnya dosa. Inilah rumah bagi jiwa yang diselamatkan. Sebuah bukti bahwa bagi Allah, ketulusan sekecil biji sawi tidak akan pernah disia-siakan. Manusia terakhir masuk surga. Di ambang pintu neraka yang mulai menutup, setelah semua syafaat diberikan dan semua mukmin telah dikeluarkan, masih ada satu ruh yang tersisa. Ia tidak keluar dengan berlari. Tidak pula berjalan. Ruh itu merangkak, lemah, dan hangus oleh sisa azab yang panjang. Setiap kali ia maju selangkah, api di belakangnya seolah ingin menyambar dan menjilatnya kembali. Jasad yang telah bersatu dengan ruhnya itu gemetar, menanggung sisa-sisa trauma panas yang membakar. Hingga ketika ia benar-benar berhasil menjauh dari jilatan api, ia menoleh ke arah neraka dan berseru, Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikannya kepada seorang pun dari orang-orang terdahulu maupun yang belakangan. Meskipun telah selamat, ruh itu masih berupa arang yang legam. Lalu ia dibawa ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Air yang menyejukkan itu membasuh sisa-sisa derita jahanam dari setiap pori-porinya. Ruh itu tumbuh kembali seperti benih atau kecambah yang tumbuh di tepian aliran sungai. Dari titik kecil yang hangus menjadi jasad yang hidup, indah, dan penuh energi. Cahaya mulai mengalir di wajahnya, menggantikan kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menggambarkan proses ini, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih di pinggiran aliran sungai. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Ketika ia berdiri di depan megahnya cahaya surga, keraguan menyergap hatinya. Ia mendengar suara keriuhan dan mencium aroma kebahagiaan dari dalam, namun ia merasa datang terlalu terlambat. Allah berfirman kepadanya, masuklah ke dalam surga. Hamba itu melangkah, namun ia segera kembali dengan cemas. Ia melihat seakan ruang surga telah penuh dan tak ada lagi tempat bagi orang sepertinya. Ia berkata dengan tawadu dan rasa takut, Ya Rabku, aku mendapati surga seakan telah penuh. Di mana aku harus duduk? Allah memerintahkannya lagi sampai 3 kali, pergilah dan masuklah. Hingga pada akhirnya, untuk meyakinkan hambanya yang ragu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah engkau ridho jika aku berikan kepadamu kerajaan seperti kerajaan salah seorang raja di dunia? Untukmu yang semisal itu, dan yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, dan yang semisalnya, 5 kali. Dan untukmu 10 kali lipat dunia. Hadits riwayat Muslim. Mendengar karunia yang melampaui segala logikanya, hamba itu tertegun. Ia mengira dirinya sedang dipermainkan karena statusnya yang paling terakhir keluar dari kehinaan. Ia berkata, apakah engkau mengejekku, padahal engkau adalah Raja semesta alam? Inilah bagian yang paling manusiawi, di mana sang hamba bersikap polos di hadapan penciptanya. Kisah ini begitu indah, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakannya tak mampu menahan tawa beliau. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, karena menceritakan dialog ini, hingga tampak gigi geraham beliau. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Akhirnya, hamba itu melangkah masuk. Satu langkah di dalam surga menghapus memori ribuan tahun kesengsaraan di neraka. Ia menyadari sebuah pelajaran agung, bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari segala amalnya, dan kasih sayangnya mampu memberikan segalanya bagi mereka yang hanya memiliki iman seberat atom. Allah berfirman,
Barang siapa membawa kebaikan walau seberat zarah, biji atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Di sana, ia menunduk penuh syukur. Bukan karena ia hebat, tapi karena Allah menerimanya kembali ke rumah abadi. Akhir dari segala lelah. Ketika waktu berhenti dan rahmat menetap, maka berakhirlah perjalanan panjang itu. Perjalanan yang dimulai dari alam cahaya saat ruh menjawab, bala, syahidna, ditiupkan di rahim ibu dan ditetapkan takdirnya, melewati persinggahan dunia yang singkat hakikatnya, hingga menembus gerbang kematian. Dan dahsyatnya hari kebangkitan. Kini, tidak ada lagi matahari yang membakar ubun-ubun. Tidak ada lagi timbangan amal yang mencemaskan. Tidak ada lagi jembatan tipis yang membuat kaki gemetar. Bagi mereka yang telah sampai, pintu-pintu surga terbuka lebar, dan terdengarlah seruan yang paling menyejukkan jiwa. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr 27:30. Di sana, kematian tidak akan lagi menghantui. Sebab kematian telah disembelih. Sebagai tanda bahwa waktu telah berhenti. Dan keabadian telah dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, keabadian bagi kalian. Dan tidak ada lagi kematian. Dan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, keabadian bagi kalian. Dan tidak ada lagi kematian. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Namun, puncak dari segala puncak perjalanan ini bukanlah emas dan sutranya, bukan pula bidadari atau sungai-sungainya. Melainkan pada sebuah kalimat yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya, maka hari ini aku halalkan ridhoku bagi kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Pintu-pintu telah dikunci. Halaman-halaman amal telah digulung. Setiap ruh kini telah menemukan rumah aslinya. Dan di titik inilah, perjalanan ruh mencapai muaranya. Tidak ada lagi langkah yang harus ditempuh, tidak ada lagi doa yang tertahan, tidak ada lagi penantian yang menyisakan cemas. Semua lelah telah ditebus. Semua air mata telah menemukan maknanya. Dan semua harap yang dulu hanya berbisik di dada, kini dijawab dengan keabadian. Semoga Allah mengumpulkan kita di bawah naungan, arasinya, menyeberangkan kita di atas syirat secepat kilat, dan mempertemukan kita di surga Firdaus. Untuk melihat wajahnya yang maha agung, tanpa hijab, tanpa duka, untuk selamanya. Dan semoga ruh kita termasuk ruh-ruh yang beruntung. Yang diselamatkan dari panas neraka, dipeluk oleh rahmatnya, dan menetap untuk selama-lamanya. Di surga Firdaus. Di dekatnya. Amin. Sahabat, serangkaian kisah perjalanan ruh. Dari alam cahaya, melewati dunia yang singkat, menembus kematian, hingga tiba di surga atau neraka. Kini telah kita lalui bersama. Semoga setiap kisah yang disampaikan bukan sekadar cerita, melainkan cermin untuk diri, bekal untuk langkah, dan pengingat sebelum hari itu benar-benar tiba. Semoga para sahabat dapat mengambil hikmah, melembutkan hati, dan menguatkan iman dalam menapaki sisa perjalanan di dunia ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya, semoga Allah selalu menjaga kita dalam cahaya petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.